Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Juli 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Pak Fajar yang lagi mencari si Alia sama Tante Merin tiba-tiba ketemu sama si Ketoni. Pak Fajar juga langsung ngomong kepada si Ketoni, "Jangan-jangan kamu yang telah menculik si Alia sama mama saya," kata Pak Fajar. Singkat cerita di sini juga si Ketoni juga sama anak buahnya juga dia mengeroyok Fajar yang sendirian. Fajar juga dia tidak mau mampu melawan omongannya si Ketoni. Fajar juga dia nyuksuk dan dia juga langsung bangun sambil dia memegang balok yang ada di pinggir dirinya. Dia juga langsung melihat ada sayang tawon di atasnya rombongannya si Ketoni. Lalu tawon itu juga dilempar oleh Pak Fajar dan jatuh kena rombongan si Ketoni, dan di sini juga rombongan si Ketoni juga ditapuk oleh tawon, dan di sini Pak Fajar juga pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain Tante Merin sama si Alia Setel juga masih ada di hutan. Dia juga masih terbrogol tangannya si Alia sama tangannya Tante Merin. Lalu dia juga melihat ada mata air kecil dan dia juga langsung minum air itu sama daun yang ada di sana. Lalu sini juga si Alia Setel juga sama Tante Merin juga sudah minum, dan di sisi lain di sini si Ketoni yang lagi dikejar-kejar oleh tawon tiba-tiba dia melihat ada si Alia Setel sama Tante Merin. Lalu si Ketoni juga dia langsung mengejar Tante Merin sama si Alia si Setel. Lalu si Alia juga sama Tante Merin juga sangat kaget dan dia juga langsung lari dari tempat itu untuk supaya tidak didapatkan oleh si Ketoni sama rombongannya. Lalu Pak Fajar di sini juga dia pulang dulu ke kontrakannya untuk minta bantuan kepada Prisa Dewa. Lalu dia juga menelepon Lucky yang ada di Prisa Dewa. Dia juga menerima telepon dari Pak Fajar, dan sudah menerima telepon dari Pak Fajar dia juga mengajak Dewi untuk pergi ke kontrakannya Pak Fajar. Singkat cerita, sampailah ke kontrakannya Pak Fajar. Di sini juga Pak Fajar juga dia menceritakan semuanya kepada Lucky sama Dewi, minta bantuan untuk menyusuri hutan itu untuk mencari si Alia sama Tante Merin. Lalu di kontrakannya Mbak Rani di sini dia sangat panik dan cemas kepada Pak Fajar. Tiba-tiba melihat pintu kontrakannya Pak Fajar terbuka, dia juga langsung keluar. Lalu pas Mbak Rani keluar di sini Tante Saras juga datang dari dapur dan melihat Mbak Rani buru-buru keluar. Dia juga langsung mengikuti Mbak Rani. Lalu pas di depan pintu kontrakannya lihat Mbak Rani masuk ke dalam. Di sini Tante Saras juga sangat kaget. Lalu yang ada di kontrakannya Pak Fajar yang lagi ngobrol sama Lucky sama Dewi, dia pas mau berangkat ke hutan tiba-tiba Mbak Rani datang. Lalu Mbak Rani juga tidak banyak basa-basi, Mbak Rani juga dia langsung memeluk Pak Fajar. Di sini Pak Fajar juga sangat kaget karena Mbak Rani langsung memeluk Pak Fajar. Lalu Dewi sama Lucky juga dia sangat kaget Pak Fajar dipeluk sama Mbak Nurani. Lalu di sini Pak Fajar juga dia melepaskan pelukannya Mbak Rani, dan di sini Mbak Rani juga ngomong kepada Pak Fajar, "Kenapa kamu tidak lapor sama polisi aja untuk supaya cepat ditemuin?" kata Mbak Rani. Lalu Tante Saras juga ngomong kepada Pak Fajar, "Benar apa kata Rani Fajar?" kata Tante Saras. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong dalam hatinya, "Benar juga kata Rani, saya harus pergi ke kantor polisi." Lalu Lucky sama Dewi juga dia akan pergi ke hutan untuk mencari Tante Merin sama si Alia. Lalu Pak Fajar juga dia langsung mau pergi ke kantor polisi, dan Mbak Rani juga dia akan ikut, tapi Pak Fajar tidak diperbolehkannya. Tapi Mbak Rani juga dia mengikuti Pak Fajar ke kantor polisi. Lain lagi di sisi lain di sini Pak Nopal sama Fasha juga dia menyeret si para buana dari kafe itu untuk dibawa ke suatu tempat untuk dikasih pelajaran. Pak Nopal juga sangat geram kepada para buana. Lalu singkat cerita sampailah ke tempat yang sudah disiapkan, dan para buana juga langsung diikat di kayu besar oleh rombongan Golden Sekar anak buahnya Pak Nopal. Di sisi lain Pasha dia menerima video callan dari Saskia, karena Saskia dia sangat senang karena tanahnya tidak jadi digusur, dia sudah membatalkan.
Lupa juga dia sudah video callan sama Saskia, dia juga ngomong kepada Saskia, nanti video call lagi, nanti saya ada urusan dulu, kata Pasha. Lalu Saskia juga sudah video call sama Pasha, dia sangat senang. Dan di sini dia juga langsung ngomong kepada Amira, kamu mau tahu nggak Amira, saya kok sekarang kok jatuh cinta kepada Kak Pasha, kata Amira, kata Saskia kepada Amira. Amira juga sangat kaget dan dia juga langsung mewek karena dia juga cemburu. Tapi dia cemburu karena dalam batinnya, kenapa saya menolak Kak Pasha waktu nembak saya, kata batinnya Amira. Lalu di sisi lain di sini Golden Skull sama Pasha juga dan para bonanya juga udah diikat di kayu besar. Dia juga mau berontak melepaskan ikatan itu karena diikat oleh anak buahnya Panopal. Panopal juga dia mau menabrak para buana. Lalu di sisi lain di sini Dewa sama Nana sama Junior yang lagi jalan-jalan, tiba-tiba Nana melihat para buana diikat oleh rombongan Golden Skull. Di sini juga Dewa juga sangat kaget. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, kenapa Panopal itu mau menabrak Mama? Saya harus menolong Mama, kata Dewa kepada Nana. Lalu sini Dewa sama Nana juga lari menuju ke truk itu yang mau menabrak si para buana. Kenapa Panopal mau menabrak Mama saya, kata Dewa kepada Panopal. Lalu sini juga Panopal juga ngomong kepada Dewa, kamu minggir Dewa, karena mama kamu itu adalah musuh besar saya. Kamu minggir, kata Panopal. Lalu di sini Dewa juga dia tidak mau minggir dan di sini Nana juga sangat kaget dan dia juga ngomong kepada Panopal, udahlah Panopal jangan kayak gini, kata Nana. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada Pasha, Pasha bantuin saya untuk mencegah Panopal, kata Dewa kepada Pasha. Malah Pasha dia menjawab kepada Dewa, udahlah Dewa, ini sepantasnya para buana harus dikasih pelajaran, kata Pasha kepada Dewa. Di sini juga si para buana juga dia tamak ketakutan dan di sini Panopal juga ngomong ke anak buahnya yaitu ke Golden Skull untuk menyeret Dewa supaya tidak menghalangi niatnya untuk menabrak para buana. Lalu Dewa juga langsung diseret dari depan mobil dan di sini juga terjadilah perkelahian antara Dewa dikeroyok oleh anak buahnya Golden Skull karena mengganggu Panopal yang akan mengasih pelajaran kepada si para buana. Di sini juga para buana juga sangat kaget dan di sini dia juga berteriak-teriak memanggil-manggil Dewa. Lalu truk juga itu mobilnya yang disupiri oleh Panopal juga sudah dekat. Pas sudah dekat kira-kira setengah meter lagi, para buana dia menjerit langsung dia pingsan padahal dia tidak ditabrak. Lalu di sini Panopal juga dia sudah melihat si para buana ketakutan dan shock, dia pingsan, dia juga turun dari mobilnya dan keluar. Lalu di sini Panopal juga langsung dia juga menghampiri para buana yang sudah pingsan, dia juga pergi dari tempat itu. Lalu Golden Skull juga sana Pasha sama Panopal juga pergi dari tempat itu meninggalkan Dewa yang sudah terkapar dihajar oleh Golden Skull, dihampiri oleh Nana. Lalu dia juga melihat mamanya yaitu para buana sudah pingsan, dia juga langsung lari menuju ke para buana dan langsung melepaskan ikatannya. Langsung si para buana juga digendong oleh Dewa untuk dibawa ke rumah sakit. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Juli 2022 hanya di SCTV. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante, bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin barelo lobati soledat kalau Mimin mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.